Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fenomena perpindahan dan saat ini saya jumpai di semester 5. Kemudian untuk pendahuluan atau pengenalan awalnya, kita mengenal neraca momentum. Jadi apa sih neraca momentum itu? Neraca momentum itu suatu neraca yang biasa kita susun seperti neraca massa atau neraca panas di mata kuliah yang lain. Pastinya teman-teman semuanya udah tahu ya. Konsepnya sama, itu ada in, min, out, ditambah mungkin ada gaya tambahan. Nah, di fenomena perpindahan ini ada force of gravity sama dengan 0. Kenapa 0? Karena ini kita asumsikan pada keadaan steady state. Dan selama setengah semester saya mempelajari tentang fenomena perpindahan, hampir semuanya keadaan pada kasus-kasus di soal itu steady state keadaannya. Kemudian setelah kita mengenal konsep dari neraca momentum, kita mengenal boundary condition atau kondisi-kondisi yang kita ambil pada kasus yang ada di soal. Nah, di matkul Venom ini kita ada 3 boundary condition yang mungkin terjadi, yaitu yang pertama ada solid fluid interface, kemudian ada gas liquid interface, liquid liquid interface. Untuk solid fluid interface ini merupakan batas dari padatan dan fluida, di mana ketika mereka berkontak satu sama lain antara padat dan fluida itu tidak ada slip atau nama lainnya tidak ada shear stress. Shear stress ini lambangnya tau ya, seperti ini teman-teman. Kemudian kecepatan fluida sama dengan kecepatan padatan. Jika padatannya diam, maka kecepatan fluida yang kontak dengan padatan tersebut juga dianggap diam atau 0. Kemudian untuk gas liquid interface, tegangan geser atau shear stress-nya, tau-nya dianggap 0, karena ketika liquid berkontak dengan udara, maka dianggap tidak ada gesekan, atau gesekannya itu kecil sekali. Nah, kita asumsikan saking kecilnya itu nggak ada gaya gesek, tegangan geser, shear stress, atau tow. Kemudian untuk liquid-liquid interface itu kecepatan satunya sama dengan kecepatan 2, dan tow satunya sama dengan tow 2. Untuk transfer momentum flux, transfer momentum molekuler sama dengan tau YX. Tau YX ini kita bacanya jadi shear stress atau tegangan geser ke arah X sepanjang perpindahan Y gitu. Untuk transfer momentum karena di bawah aliran ada rho Vx Vy atau rho V kuadrat. Nah, kemudian ada skema penyelesaian neraca momentum. Gimana caranya kita nyelesain suatu soal? Itu skemanya seperti ini. Yang pertama kita menyusun neraca momentumnya, kemudian mungkin detailnya sebelum neraca momentum itu kita harus tahu elemen volumenya ya. Kemudian baru neraca momentum, kemudian persamaan yang dalam tau atau shear stress, kemudian jawaban dalam tau, kemudian persamaan dalam V atau kecepatan, dan akhirnya kita mendapatkan jawaban dalam V, kecepatan. Nah, V ini adalah distribusi kecepatan. Oke, untuk yang pertama, kita mencoba untuk menyelesaikan kasus soal yang paling sederhana, yaitu flow of falling film. Jadi, di flow of falling film ini, gambarnya seperti ini ya, teman-teman, sketsa skemanya. Di sini ada seperti pipa, ada cairan atau fluida masuk dari arah sini mengalir di sepanjang pipa yang miring. Kemudian di sini ada exitnya. Dia mempunyai kemiringan beta, mempunyai gaya gravitasi karena ada kemiringan. Kemudian panjang dari pipa itu sebesar L. Kemudian setelah kita memahami dari bentuk skemanya, kita sederhanakan lagi seperti sebuah persegi panjang atau balok ya teman-teman. Nah, di gambar kedua ini versi sederhananya dari skema. Jadi di sini kita menggambar seperti itu. Kemudian di sini ada panjang L, pipa, di sini ada pipanya solid padatan.
Di sini ada fluida mengalir, kemudian atasnya ini kita asumsiin terbuka atau dia kontak dengan udara. Kemudian dia mempunyai kemiringan sudut beta, ada gaya gravitasi, kemudian arah mengalir fluida ke arah sini, kemudian ada delta atau ketebalan dari pipa, kemudian distribusi kecepatannya Vz. Ini tergantung soal. Biasanya distribusi kecepatan itu kan V dan mengarah alirannya ini yang Z. Nah, Z itu dari mana sih? Nah, Z itu dari sini. Kita menentukan titik acuan pada skema kita itu sebenarnya bebas, boleh di mana-mana. Boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, atau di sini juga boleh. Tapi setiap kebebasan untuk menentukan titik acuan itu umumnya titik acuan itu berada di aliran awal fluida masuk. Nah, berarti kan bisa di atas, bisa di bawah. Nah, titik acuan ini nanti berpengaruh ketika kita menentukan boundary condition-nya, teman-teman. Nah, saya pada soal ini taruh titik acuannya di atas, di titik ini, atau di sini juga boleh, tapi saya taruh di sini. Nah, contoh soal falling film ini merupakan contoh soal yang dia bidangnya itu kartesian. Jadi nanti ada kartesian, silindris, dan juga bola atau spherical. Kalau kartesian itu suatu bidang yang dia mempunyai arah X, Y, dan Z. Tapi pada soal ini, karena Y-nya tidak terlihat, kita tulis X dan Z. Namun X-nya boleh ditambah, boleh enggak. Kalau untuk X, kita tulis X ke arah sini. Kenapa? Karena bebas sebenarnya. X-nya boleh ke sini, Z-nya boleh ke sini. Tergantung kita aja. Kalau Z, ini saya tulis ke sini, berarti dia searah dengan fluida mengalir. Kalau X, berarti dia mengarah ke bawah. Atau sederhananya, Z ini seperti panjang pipa, kemudian X ini tinggi pipa, dan mungkin kalau ada Y dan Y-nya nggak kelihatan, Y-nya itu arah ke gini. Jadi dia seperti lebar pipanya. Mungkin saya gambar ya. Nah, Y itu ke sini. Mungkin bisa lebih lurus ya, gini. Ini Y. Nah, jadi kita punya Z ke arah sini, X ke arah sini, dan Y ke arah masuk ke dalam gitu. Kemudian, setelah kita tahu dari ininya, gambar sederhananya, ada elemen volumenya. Elemen volumenya ini kita tahu sebagai luas bidang yang ditembus. Nah, untuk arah ke bawah, ini adalah besi XZ. Pada keadaan X, bidang yang ditembus adalah L dan W. L itu panjangnya ke sini, W-nya adalah tebalnya. Jadi dia besi XZ. Besi ini momentum ya, teman-teman. Atau flux. Nah, besi XZ pada keadaan X yang ditembus adalah LW, ini in-nya. Kemudian out-nya besi XZ pada keadaan X plus delta X, bidang yang ditembus adalah LW, kemudian untuk jadi yang in dan out-nya ini adalah pada keadaan Z. Z itu seperti gini ya. Jadi bentuknya ini, baloknya ini lebih sederhana, Z-nya ke sini, atau aliran airnya nanti ke sini. Oh, yang ini X. Kemudian untuk arah Z, arah fluida masuk, jadi ini ada Z masuk, Z keluar. Ini ada besi ZZ pada kondisi Z sama dengan 0, Z-nya kan di sini 0. Bidang yang ditembus ada W delta X, kemudian Z keluarnya ada besi ZZ. Kemudian posisi Z sama dengan L, bidang yang ditembus adalah W delta X. Kemudian ini udah ada, kita tahu X in, kemudian ini X out, ada Z in, ada Z out, kemudian yang belum apa? Y ya, Y yang kita gambar ini. Nah, Y-nya ini si YZ saat Y sama dengan 0, di sini Y-nya 0, bidang yang ditembus adalah L delta X. Kemudian out-nya si YZ, bidang yang ditembus
saat Y sama dengan W, bidang yang ditembusnya L delta X. Kemudian jangan lupa juga, tadi kan di neraca momentum ada in, min, out, ditambah force gravity. Untuk gravitasinya, karena dia bidang miring, dia mempunyai kemiringan sudut beta, di sini beta, jadi dia mempunyai gravitasi. Kemudian ini asumsi yang lain ya, Y-nya ini, W-nya ini. Kemudian next. Nah, kita susun kembali neraca momentumnya, in, min, out ditambah force gravity sama dengan 0. Ini ada X. Jadi ini itu adalah, maaf ya nggak rapi. Ini adalah X. X di saat in dan di saat out. Kemudian ini ada, yang kedua ada Y. Yang ini Y saat in dan ini ada Y saat out. Kemudian yang ketiga ini ada Z. Z in dan Z out. Kemudian ada force gravity-nya ini rho LW delta X G cos B. Nah, penjelasan, mungkin ada yang belum tahu kenapa gravity force tadi bisa mendapatkan rho dikali LW delta X G cos beta. Itu kan seperti ini ya teman-teman. Tadi ada bidang miring, seperti ini. Di sini ada arah F, ini ada gravitasinya. Kita misalin sebagai F. Kemudian ini garis tegak lurusnya. Dan ini ada betanya. Nah, untuk ke arah sini kan arah fluida mengalir itu arah Z, itu ada FZ, kemudian ke arah bawah itu kita tulis sebagai FR. Nah, cos beta itu kan sami ya, samping per miring, jadi FZ per F, terus didapatkan mg cos beta. Kemudian kita tulis sigma F sama dengan mg cos beta. M itu kan dari rumus ini, massa jenis, rho dikali V, kemudian ditulis G cos beta, kemudian V kita uraikan sebagai LW delta X. Ini adalah volume yang seperti balok tadi, kemudian ditulis rho LW delta X G cos beta. Oke, setelah kita mengetahui satu persatu dari neraca momentumnya, kemudian kita susun. Ini ada, nah untuk yang ini itu adalah komponen X in, min, out dikali luasan yang ditembus LW, kemudian LW-nya dikeluarin ya. Terus di sini ada komponen Y. Komponen Y in, min, Y out, ada luas yang ditembus L delta X, kemudian ada komponen Z, Z in, Z out, kemudian yang ditembus W delta X, dan ini adalah force gravity-nya. Rho LW delta X G cos beta sama dengan 0. Nah, kemudian langkah di atas kita bagi dengan LW delta X, di mana LW delta X ini merupakan elemen volume dari falling film dan dilimitkan diambil pada delta X mendekati 0. Disusun limit delta X mendekati 0, si XZ saat X ditambah delta X, ini yang ini merupakan komponen X in, min, out per delta X. Kenapa delta X? Karena kan dia luasan yang ditembusnya LW, dan satu komponen ini dibagi LW delta X, L dan W-nya sudah dicoret, tinggallah delta X. Kemudian untuk komponen Y, dia tinggal W karena komponen L delta X sudah dibagi dengan LW delta X dan masih W. Begitupun juga dengan yang Z, sama dengan rho G cos beta. Setelah dilimitkan, biasanya yang dilimitkan ini cuman yang di depan doang, yang di komponen X. Untuk komponen Y dan Z kita tulis sama ya. Oh ya, ini sudah dipindah ruas. Kenapa rho G cos betanya nggak minus? Karena ini sudah dikali minus juga. Yang ruas kiri dikali minus, yang ruas kanan juga dikali minus. Makanya yang
X delta X ini berada di depan, kan awalnya ini di belakang. Jadi dia di depan dikurangin, yang out-nya dikurangin, yang out-nya dikurangin, karena udah dikali minus, dan ininya sudah plus gitu. Kemudian limit delta X mendekati 0, komponen yang X out dan in ini kita limitkan, dan itu emang template-nya sudah jadi seperti ini. D psi EZ per DX. Kemudian yang YZ ini kita tulis apa adanya, sama seperti ini. Setelah itu, komponen psi itu diuraikan. Jadi ini sudah rumusnya ya teman-teman. Rumusnya psi XZ seperti ini, tau XZ ditambah rho VX VZ. VX dari X, Z juga dari Z. Nah, ini tuh pasangannya dengan ini. Ini. Begitupun seterusnya. Jadi, untuk si YZ ini dan seterusnya, si ZZ ini ditambah dengan P, atau jika di soal ada perbedaan tekanan, itu ada P-nya juga. Nah, karena pada soal, kita kan kecepatannya ke arah Z, aliran fluida mengalir. Jadi VZ itu merupakan fungsi dari X. Kenapa? Karena kan kecepatan fluida itu kan mengarah ke arah Z. Dan dia berubah jika dia tergantung dengan posisinya X. X kan sepanjang ini ya. Kalau misal X-nya ke sini, kecepatannya berubah. X-nya ke sini, kecepatannya juga berubah. Karena semakin mendekati dengan solid, maka dia akan kecepatannya semakin mendekati 0. Karena solidnya 0. Semakin ke atas berarti kecepatannya maksimal karena dia bersentuhan dengan udara, di mana ketika fluida berkontak dengan udara, shear stress-nya dianggap 0. Gitu. Jadi di sini VZ sama dengan fungsi X. Kemudian untuk Vx-nya 0, Vy-nya 0. Kenapa? Karena kalau kecepatan X ke bawah kan nggak ada. Kecepatan di saat Y ke sana juga nggak ada. Karena kecepatan Vz itu adanya ketika fluida mengalir ke arah Z aja. Kemudian ketika Vz fungsi X, Vx 0, Vy 0, dan tekanan merupakan fungsi dari X. Atau pada soal ini, karena tidak diketahui tekanannya P, mungkin P0 atau PL, jadi kita asumsikan P-nya dicoret. Jadi ini dicoret. Untuk si XZ, kita biarkan tau-nya ada XZ. Kenapa? Karena tau ini merupakan shear stress ke arah Z yang dipengaruhi X yang saya sampaikan tadi. Kemudian untuk rho Vx Vz ini dicoret karena Vx-nya 0. Tau YZ nggak ada, tau ZZ juga nggak ada. Kemudian ini dicoret karena Y dan Z-nya juga 0. P kita anggap nggak ada perbedaan tekanan. Dan ini ya, P dan Vz konstan sepanjang arah Z. Itu asumsi yang kita pakai. Jadinya kita memperoleh tau XZ aja. Tau XZ ini min mu dVz per dx. Diperoleh do tau XZ per dx sama dengan rho G cos beta. Ini rho G cos beta yang ini ya, sebelumnya ini rho G cos beta. Kemudian tau XZ diintegralin terhadap momentum flux tau XZ. Setelah diintegralkan, didapatkan hasilnya rho G cos beta, kedua ruas diintegralin ya. Jadi ini diintegralin, ini diintegralin. Nah, dx-nya dipindah ke sini, jadinya integral rho G cos beta dx. Setelah diintegralin, didapatkan tau XZ fungsi X, rho G cos beta X, ditambah X jangan lupa, dan hasil integralnya ada konstanta C1. Setelah kita dapat C1 atau dapat konstanta, itu biasanya kita tentukan BC.
BC atau keadaan boundary condition pertama itu di saat X-nya 0 dan tau XZ-nya sama dengan 0. Ini ya keadaannya. Di saat X-nya 0 berarti kan kita di sini. Dan ini yang saya singgung di awal tadi, kalau kita nentuin titik acuannya sama, itu pasti boundary condition-nya sama dengan saya yang sebutkan. Kalau kalian mungkin titik acuannya di sini, X-nya berarti tidak 0 ya, di sini itu X-nya delta berarti. Nah, tadi BC pertama kita kan X-nya 0 di sini. Ketika X-nya 0, tau XZ itu juga 0, atau shear stress-nya di atas itu kan 0 ya. Jadinya kita dapat tau XZ X sama dengan rho G cos beta X. Ini kenapa C-nya hilang? Karena C1 ini sama dengan 0. Ini disubstitusi gitu ya. Diganti. Kemudian substitusi juga tau XZ sama dengan min mu dVz per dx. Didapat min mu dVz per dx ini kan yang disama denganin ini. Dia min rho G cos beta per mu dikali X. Diintegralkan juga. Diintegralkan dengan dVz per dx. Jadinya Vz X sama dengan min rho G cos beta per 2 mu X kuadrat plus C2 itu hasil integralnya. Kemudian dapat integral kedua, boundary condition kedua harus ditentukan. Jadi biasanya menentukan boundary condition ini setelah kita dapat konstanta ya. C1 berarti BC1, C2 dapat BC2. BC2 jadi saat X-nya sama dengan delta, VZ-nya 0. Saat X-nya delta, kan tadi X-nya 0 di sini. X-nya delta berarti setebal ini kan delta. X-nya delta berarti VZ-nya 0. Kenapa? Karena kecepatan ketika fluida berkontak dengan solid itu kita anggap 0 karena pada bidang ini solid atau padatannya itu diam. Jadi kecepatan di sini kita anggap diam juga. Jadi VZ-nya 0. C2 sama dengan rho G cos beta per 2 mu delta. Ini disubstitusi dengan sebelumnya. Jadi kalau masih ada konstantanya kayak gini, kita harus cari konstantanya itu nilainya berapa sih dengan substitusi matematika biasa. Didapatkan VZ sama dengan seperti ini. Jadi ini adalah distribusi kecepatan, untuk yang ini adalah distribusi momentum. Kemudian selanjutnya ada rumus kecepatan maksimum, Vz max terjadi pada X sama dengan 0, rumusnya seperti ini. Kemudian kecepatan alir volumetris Q sama dengan seperti ini, kecepatan rata-rata Vz-nya seperti ini. Kemudian untuk laju alir massa atau W, ini kayak gini, ketebalan film delta, gaya per unit area sepanjang arah Z, itu ada Fz seperti ini. Oke, mungkin gitu aja. Sekian, terima kasih.